Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem pembelajaran pertama. Nah, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih anak-anak sudah berdoa dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan kita diberi kelancaran ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oh iya, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan ya, nama Ibu Rizky Aprilia Saputri, biasa dipanggil Bu Kiki. Pekerjaan Bu Kiki adalah mahasiswa PPG Prajabatan UNY tahun 2020. Asal Bu Kiki dari Magelang, Jawa Tengah. Hobi Bu Kiki adalah mendengarkan musik. Hari ini kita akan belajar bersama. Semoga kalian senang ya mengikuti pembelajaran dari Bu Kiki. Nah, karena sudah perkenalan, kita mulai ya pembelajaran pada pagi hari ini. Coba perhatikan video ini. Kira-kira tentang apa ya itu? Nah, video ini menjadi gambaran tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. Pasti sangat menyenangkan ya. Kalian pernah kan melihat kupu-kupu sedang menghisap nektar atau madu di bunga? Tentu saja pernah ya. Nah, perhatikan baik-baik. Tuh, kupu-kupu sedang menghisap nektar di bunga. Itu dia. Ya, kira-kira apa ya hubungan antara bunga dengan kupu-kupu? Nah, hari ini kita cari tahu ya. Nah, bagaimana kondisi lingkungan di sekitar rumahmu? Pasti sangat indah ya, dan pasti sangat sejuk. Kemudian, ekosistem apa saja yang ada di sekitarmu? Iya, betul sekali. Pasti ada ekosistem sawah, ada ekosistem sungai ya. Tuh. Nah, tahukah kamu, dalam sebuah ekosistem terjadi proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup. Tuh, kayak yang terjadi sama bunga dan kupu-kupu tadi. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, menganalisis kosakata baru dan mencari artinya di KBBI. Yang kedua, membuat sebuah peta konsep tentang pokok pikiran dan kata kunci dari setiap paragraf. Yang ketiga, menganalisis perbedaan antara simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme dalam sebuah ekosistem.
Yang keempat, membuat sebuah poster tentang jaring-jaring makanan yang terdapat di lingkungan sekitar. Kemudian dipresentasikan ya. Nah, tahukah kamu apa yang disebut dengan kosakata baku? Kosakata baru adalah kosakata yang belum pernah kamu temui dan kamu baru tahu pertama kali itu dan kamu belum tahu artinya, ya. Tuh. Kemudian, apakah kamu pernah membuka kamus besar bahasa Indonesia atau kamu membuka internet terus mencari suatu arti sebuah kata? Tentu saja pernah ya. Nah, apa yang kamu ketahui tentang teks non-fiksi? Kemarin kita sudah belajar tentang teks fiksi atau paragraf fiksi. Nah, sekarang ini teks non-fiksi. Nanti kita cari tahu bersama-sama ya. Nah, kosakata baru dan artinya. Kosakata baru adalah kosakata yang kamu temukan dalam sebuah bacaan dan belum kamu ketahui artinya selama ini. Cara mencari arti kata dari kosakata tersebut adalah dengan membuka KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa melalui internet atau kamu mendownload aplikasi KBBI di teleponmu. Seperti HP-nya Bu Kiki, sudah Bu Kiki install KBBI yang seperti di gambar ini ya. Gitu, jadi kamu bisa bebas untuk mencari arti katanya dan kapan aja kamu bisa mencarinya. Nah, contoh kosakata baru dan artinya. Ini ada sebuah bacaan ya. Mari kita baca bersama-sama. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk lainnya. Komponen abiotik terdiri dari cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Sekarang kita cari ya kosakata baru dan artinya. Biotik, kira-kira apa itu artinya? Apakah kalian pernah mendengarnya? Iya, artinya adalah makhluk hidup. Kemudian abiotik, artinya adalah makhluk tak hidup. Nah, sudah paham ya sampai sini? Oke. Karena sudah paham, coba bukalah LKPD yang sudah dikirim di Google Classroom ya. Nanti selesaikan misi yang pertama. Untuk petunjuk penyelesaiannya sudah Bu Kiki tuliskan di LKPD tersebut. Kamu tinggal membukanya. Dan pelan-pelan ya cara mengerjakannya. Tidak usah tergesa-gesa. Baca bacaan dengan teliti. Kemudian cari kosakata baru dan artinya. Oke, kita lanjut ya, yaitu tentang paragraf non-fiksi dan pokok pikiran. Paragraf non-fiksi adalah paragraf yang memuat sebuah karangan atau teks yang dibuat berdasarkan fakta yang terjadi. Jadi yang dituliskan itu yang sudah benar-benar terjadi, bukan sebuah karangan gitu ya. Nah, ciri-ciri dari paragraf non-fiksi adalah yang pertama, memiliki pembahasan dengan bahasa formal, resmi, atau baku. Yang kedua, menggunakan gaya bahasa denotatif atau memiliki makna sebenarnya. Tersusun atas fakta dan data yang nyata. Tidak dibuat-buat gitu ya. Ditulis secara runtut. Kemudian merupakan temuan baru atau penyempurnaan temuan lama. Gitu. Jadi misal ada sebuah temuan tapi itu belum bagus, kemudian oleh peneliti yang lain itu penemuan itu disempurnakan atau diperbaiki. Nah, itu adalah contoh dari teks non-fiksi.
Nah, sedangkan pokok pikiran adalah ide utama dalam sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga ide pokok, gagasan utama, dan gagasan pokok. Jadi kalian ketika ada istilah-istilah tentang ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok, itu sama dengan pokok pikiran atau ide utama dalam sebuah paragraf. Nah, sekarang kita melihat pengertian dari kata kunci. Kata kunci adalah kata yang sering disebutkan dalam sebuah paragraf atau kata inti yang ada di sebuah paragraf. Ini adalah contohnya. Ada sebuah paragraf ya. Di dunia terdapat berbagai jenis ekosistem, baik ekosistem air maupun ekosistem darat. Dalam ekosistem terjadi interaksi saling membutuhkan antar makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan komponen tak hidup. Pokok pikiran dari contoh di atas adalah berbagai jenis ekosistem yang ada di bumi. Nah, kemudian kata kuncinya adalah ekosistem, karena di sini ekosistem disebutkan beberapa kali, itu ya. Paham sampai sini anak-anak? Oke, kita lanjut ya. Nah, karena sudah paham, kita lanjut ke misi yang kedua. Masih dari bacaan yang sama ya. Jadi, kamu harus membaca dengan teliti, kemudian kamu buat sebuah peta pikiran tentang pokok pikiran dari teks non-fiksi. Kamu cari pokok pikiran dari paragraf pertama, kemudian kamu cari kata kuncinya dari paragraf pertama, seperti itu ya, dan seterusnya. Bisa anak-anak? Oke, bisa semuanya ya. Nah, kita lanjut. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan simbiosis? Nah, tadi seperti video yang awal tadi, apa? Tahu apa tidak? Nah, ada berapa macam simbiosis dalam ekosistem? Coba berpikir dulu. Oke. Tahukah kamu apa itu rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan? Masih bingung? Masih bingung? Oke. Yuk kita belajar bersama ya, mencari tahu semuanya. Nah, apa itu simbiosis? Kita cari tahu bersama. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berhubungan. Ya, hubungan timbal balik berarti ada saling ketergantungan, seperti itu ya. Kemudian macam-macam simbiosis itu ada 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Oke, kita satu-satu ya. Yang pertama, simbiosis mutualisme itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Seperti tadi, video yang tadi, kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan madu dan bunga dibantu proses penyerbukannya oleh kupu-kupu. Tadi kan kupu-kupunya ketika hinggap di dalam bunga, dia bergoyang-goyang. Nah, goyang-goyang itu membuat serbuk sari itu jatuh ke kepala putik. Nah, itu namanya penyerbukan. Nah, selain contoh kupu-kupu dengan bunga, simbiosis mutualisme juga terjadi pada ini. Hubungan antara kelelawar bulu wol dengan kantong semar. Di sini kelelawarnya itu mengeluarkan kotoran. Nah, kotorannya itu masuk ke dalam kantong semar. Itu sebagai makanannya kantong semar. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah kerbau. Hubungan kerbau dengan burung jalak. Kira-kira apa ini hubungannya ya? Iya, burung jalak memakan kutu yang ada di kerbau, sehingga kerbau merasa nyaman dan tidak merasa gatal. Nah, berarti kerbau mendapatkan keuntungan, burung jalak juga mendapatkan keuntungan. Berarti itu adalah simbiosis mutualisme, gitu ya. Kemudian yang ketiga, contohnya adalah hubungan antara ikan remora. Ikan remora itu yang kecil ya. Kemudian dengan ikan hiu. Hubungannya adalah ikan remora mendapatkan makanan dengan memakan sisa-sisa makanan yang ada di tubuh hiu. Sedangkan hiunya mendapatkan keuntungan, yaitu tubuhnya menjadi bersih karena sisa-sisa makanannya sudah dimakan oleh ikan remora. Nah, gitu ya.
Paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan. Seperti hubungan antara benalu dengan pohon yang ditumpanginya. Hal ini dikarenakan benalu menyerap sari-sari makanan pohon yang ditumpangi dan pohon tersebut lama-kelamaan akan mati. Ya. Nah, nih. Itu gambarnya, gambar benalu. Ya, gambar benalu. Nah, ini kan dahannya itu terus mengering. Itu ya. Nah, itu lama-kelamaan akan mati. Nah, ini pasti tahu kalian. Ini namanya adalah tali putri ya. Hubungan antara tali putri dan tumbuhan beluntas. Kalau yang perempuan biasanya tahu ini, biasanya buat mainan pasar-pasaran gitu ya. Nah, ini jadi tali putri itu menyerap sari-sari makanan pada tumbuhan beluntas ya anak-anak. Jadi lama-kelamaan tumbuhan beluntas itu akan mati. Sedangkan si tali putri akan tetap hidup gitu. Jadi yang satu untung dan yang satu dirugikan. Itu namanya simbiosis parasitisme. Nah, ini ada yang tahu bunga raksasa. Dan ini bunganya bau sekali, baunya nggak enak. Namanya bunga apa? Iya, betul sekali ya. Ini adalah bunga Rafflesia arnoldi. Tuh, jadi hubungan bunga Rafflesia arnoldi dengan inangnya atau tumbuhan yang ditumpanginya ya. Jadi Rafflesia itu memakan sari-sari makanan tumbuhan yang ditumpanginya. Jadi lama-kelamaan tumbuhan itu akan mati dan si Rafflesia akan tetap hidup gitu ya. Oke, kita lanjut ke simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana pihak yang satu untung dan yang lain netral, tidak untung dan tidak rugi. Contoh dari simbiosis ini adalah bunga anggrek yang menempel pada pohon mangga ya. Anggrek mendapatkan tempat tinggal sedangkan pohon mangga tidak terpengaruh apa-apa ya gitu. Jadi anggreknya dapat rumah atau tempat tinggal yang tinggi untuk mencapai sinar matahari. Si pohon mangganya ini biasa aja gitu. Nah, contoh yang lain adalah ini. Ada yang tahu ini tanaman apa? Iya, betul sekali ya. Hubungan antara tanduk rusa dengan pohon mangga ya. Tumbuhan tanduk rusa dengan pohon mangga. Tanduk rusanya itu hanya menempel ya. Cuma mencari tempat tinggal saja, dia tidak mengambil sari-sari makanan. Nah, jadi tanduk rusanya mendapatkan keuntungan, sedangkan pohon mangganya itu tidak diuntungkan, juga tidak dirugikan. Jadi dia netral seperti itu. Nah, contoh yang kedua ini hiu lagi ya, tapi ini hubungannya berbeda. Hubungan antara ikan remora yang berlindung di bawah ikan hiu ya. Jadi ikan remoranya kan kecil, dia berlindung di bawah ikan hiu. Supaya apa? Supaya tidak dimangsa oleh ikan lain seperti itu. Jadi dia untuk mencari perlindungan dia berada di bawah ikan hiu. Ikan remoranya mendapatkan keuntungan, sedangkan ikan hiunya biasa saja atau netral. Nah, sampai sini paham anak-anak? Oke. Nah, sudah paham kan tentang simbiosis? Ayo kita kerjakan misi 3. Nah, silakan buka LKPD yang sudah Bu Gigi kirim ya di Google Classroom dan lihatlah misi 3. Untuk petunjuk penyelesaiannya sudah ada di situ ya, tinggal dibaca pelan-pelan. Tuh, kemudian nanti dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Oke, bisa? Iya. Nah, kita lanjut ke rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup di sebuah ekosistem. Lihatlah rantai makanan di bawah ini. Nah, ini rumput sebagai produsen itu dimakan oleh tikus ya. Kemudian tikus akan dimakan oleh ular, ular akan dimakan oleh elang, elang itu akan mati, kemudian akan diuraikan oleh namanya jamur atau bakteri. Nah, jamur dan bakteri ini akan menjadi pupuk bagi tanaman. Itu namanya rantai makanan. Namanya rantai itu tidak pernah terputus.
meletus ya, dia akan melingkar seperti itu terus. Oke. Nah, karena sudah paham, ayo mencoba. Mari susun gambar di bawah ini supaya menjadi rantai makanan. Di sini ada ular, jangkrik, rumput, elang, sama kata. Yang pertama apa? Iya, betul sekali. Yang pertama adalah rumput, karena rumput adalah produsen. Nah, yang memakan rumput ini siapa? Iya, betul sekali. Yang memakan rumput adalah belalang, ya. Kemudian belalang akan dimakan siapa? Iya, akan dimakan oleh kata. Kata akan dimakan oleh ular. Ular akan dimakan oleh elang. Nah, ini sudah menjadi satu rantai makanan. Oke, paham ya? Nah, kita masuk ke jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan beberapa rantai makanan yang terdapat di sebuah ekosistem. Lihatlah contoh jaring-jaring makanan di samping ini. Nah, perhatikan, ini ada pohon, juga ada rumput. Pohon dimakan oleh jangkrik, pohon juga dimakan oleh ulat di sini. Tapi ulat juga makan rumput, belalang juga makan rumput. Di sana akan terjadi sebuah rangkaian dari beberapa rantai makanan yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Oke. Nah, karena sudah paham, mari kita coba. Ayo kita susun gambar menjadi jaring-jaring makanan. Oke, yang pertama pasti rumput ya. Rumput kira-kira bisa dimakan siapa dan siapa? Iya, bisa dimakan kelinci dan jangkrik. Oke, si kelinci akan dimakan oleh ular. Nah, sedangkan si jangkrik itu akan dimakan oleh katak ya. Nah, terus katak itu akan dimakan oleh ular, sedangkan si ular akan dimakan oleh elang. Oke, sampai sini paham anak-anak? Iya, paham ya. Nah, kita lanjut ke piramida makanan. Piramida makanan adalah suatu gambaran secara umum yang berhubungan antara komponen biotik dalam sebuah ekosistem. Piramida makanan harus dijaga agar setiap komponen tidak mengalami kepunahan. Nah, ini piramida makanan. Yang paling bawah sendiri atau yang dasar sendiri itu adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat memproduksi makanan sendiri. Nah, itu namanya produsen. Kemudian tingkatan yang kedua adalah konsumen. Yang ketiga adalah konsumen tingkat 2. Yang atas sendiri adalah konsumen tingkat 3 gitu ya. Nah, kita sudah bisa menyusun rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yuk selesaikan misi 4 ya. Buka LKPD-nya yang ada di Google Classroom ya. Petunjuknya sudah ada di sana. Kalian tinggal membuat sebuah poster tentang jaring-jaring makanan yang ada di sekitar rumahmu gitu. Kemudian setelah itu kamu buat videonya ya, kamu presentasikan tentang apa yang sudah kamu buat gitu. Oke, gampang kan? Iya, pintar ya. Nah, kesimpulannya apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Iya, kosakata baru dan pokok pikiran. Kemudian tentang macam-macam simbiosis, rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Oke. Kemudian, apakah ada materi yang belum kalian pahami anak-anak? Jika ada, boleh WA ke Bu Guru ya. Oke. Bagaimana perasaanmu kali ini setelah belajar hari ini? Apakah kalian merasa senang? Iya. Nah, sebelum diakhiri pembelajaran, jangan lupa ya untuk mengerjakan soal evaluasi. Nah, ini soalnya mudah-mudah. Kamu tinggal lihat saja dan pelan-pelan kamu kerjakan ya. Kerjakan di buku tulismu ya. Jangan lupa dikasih nama dan nomor absen. Oke? Bisa, Nana? Iya, pintar. Nah, terima kasih anak-anak. Tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar, raih cita-citamu setinggi langit ya. Ini jempol untuk anak-anakku semuanya dari Bu Kiki ya. Nah, tetap semangat belajar.
ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Nih, memakai masker jika keluar rumah, kemudian menjaga jarak aman ketika bertemu, kemudian rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Kurang lebihnya Bu Kiki mohon maaf, semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya anak-anak hebat.